Wang Lin versus avatar ketiga Lumo. Siapakah yang lebih mencintai Limuan? Wang Lin atau Lumo? Singkat saja, di akhir cerita ending Renarga Immortal baru kebongkar bahwasanya bukan Wang Lin yang lebih sayang Limuan, melainkan Lumo, atau yang lebih jelas dibilang suami sahnya Limuan versi takdir. Oke, mungkin dari kalian yang nonton sejauh ini pasti pernah baper sama kisah cinta Wang Lin dan Limuan. Apalagi waktu Limuan berhasil bikin golden core, tapi langsung mati di saat itu juga. Wang Lin langsung frustasi, dia nangis sampai berdarah-darah, rambutnya memutih seketika, terus jadi gila. Apalagi pas dia lawan Dao Surgawi untuk kedua kalinya, dia bahkan sampai gak waras selama 3 tahun karena memang saking sakit hatinya. Namun buat ngidupin si Limuan, Wang Lin sampai bawa mayatnya keliling kosmos pakai peti mati. Dia nyari cara bangkitin Limuan sendirian, penuh keputusasaan. Bahkan dia sumpah, jika surga nggak ngizinin dia hidup, maka gue bakal lawan surga itu sendiri. Dari sini kelihatan jelas betapa gilanya cintanya Wang Lin ke Limuan. Makanya wajar aja semisal karbit kayak gue atau lu bisa sangat yakin kalau orang yang paling cinta sama Limuan yang jelas Wang Lin. Tapi meski begitu, siapa sangka nyatanya banyak sepuh yang ngebantah hal itu dan bilang kalau yang paling cinta sama Limuan itu bukan Wang Lin, melainkan Lumo. So, pertanyaannya, siapa sih sebenarnya Lumo ini? Dan gimana ceritanya dia bisa disebut lebih cinta Limuan daripada Wang Lin? Nah, buat jawab pertanyaan kayak gitu, gue bakal jelasin singkat aja. Intinya Lumo ini bukan orang asing, tapi dia adalah avatar yang diciptain Wang Lin sendiri. Waktu itu Wang Lin pakai gabungan asal pembantaian dan asal keheningan buat bikin satu wujud baru. Bisa dibilang perwujudan dari obsesi dan sakit hatinya. Jadi Lumo tuh semacam bayangan Wang Lin tapi punya kesadaran dan perasaan sendiri. Dia baru nongol di bagian akhir cerita. Wujudnya sangar, pakai jubah hitam, rambut panjang berantakan, dan auranya dingin kayak sioyan. Sekaligus nyimpen hawa pembantaian. Tatapannya yang cuek dingin kayak semua orang di dunia ini, gak lebih dari semut yang bisa dia bunuh kapan saja. Yang tentunya kontras banget sama Wang Lin yang asli, rambutnya putih dan suka pakai baju putih. Awalnya dia muncul kayak tiba-tiba gitu, tapi kalau gue stalking ternyata latar belakangnya cukup tragis. Jadi waktu Wang Lin lagi ngalamin 3 kerugian 7 bencana di kuil leluhur kaum kuno, dia sempat ngelihat masa depan, yaitu usahanya buat bangkitin Limuan bakal gagal total. Dari ketakutan itulah lahir Lumo. Terus biar bisa ubah masa depan, Wang Lin pakai teknik aliran bulan buat ngirim Lumo ke masa lalu, jauh sebelum bencana yang tak terukur. Nah, dari situlah Lumo mulai punya kehidupan sendiri. Ditambah lagi sejak lahir dia udah punya satu tujuan jelas, yakni cara buat ngidupin si Limuan. Ya memang gitu doang misi hidupnya, tapi memang perjuangnya pedih lor. Dia dilempar ke masa ribuan tahun lalu dan harus jadi perintis yang mulai dari nol. Dunia keras, musuh di mana-mana, tapi dia dengan niat yang baja terus latihan sampai akhirnya tembus ke langkah 14 alias Heaven Trampoline. Abis itu dia udah bisa ngobrol sama langit dan bumi, bahkan di alam dewa kuno. Dia sempat diskusi sama Old Man, temennya Suming, yang ranahnya berada di langkah keempat. Dari situ dia sempat clue kalau buat bangkitin Limuan bantuin satu origin dari sebuah dunia. Abis itu dia sempat minjem mutiara Tiani dari Kompas Batan, nyoba ngetes di alam dewa kuno, tapi gagal total. Tapi karena gak nyerah dia balik lagi ke dunia gue, lalu tutup diri bikin eksperimen Seven Colored Rain Lamp. Di situ dia mulai ngulik gimana caranya nyontek mutiara Tiani dengan bikin bola imitasi. Dia bahkan nipu roh rakus di dalam kompas batas pakai trik mimpi dan ilusi. Nah, kuncinya dia pakai teknik Dream Dao. Isinya dia ngelop-lop hidupnya Wang Lin berkali-kali. Jadi kayak nonton dan ngalamin ulang ribuan kali kehidupan Wang Lin. Setiap kali masuk alam dewa kuno dia sadar, gagal terus ulang kali. Bayangin bro, sampai 36.000 kali dia ngalamin ketemu si Limuan, jatuh cinta terus-terus, ngelihat dia mati lagi dan lagi. Itu bikin dia makin sakit, makin gila, tapi juga makin cinta.
Dari situ dia sadar kalau kunci kehidupan Silimuan adalah asal-usul dunia. Jadi dia hancurin kompas batas, ngelepasin Tian Yunzi, dan kasih celah ke Wang Lin sekarang biar dia sukses bangkitin Silimuan. Semua clue yang Wang Lin butuhin, mulai dari rambut putih dari Soul Base, letak mutiara Tiani, Daughter Seven Cloud Rem, imitasi bola di kepala Jie Koming, sampai batu peringatan di sekte Donglin, semua itu diatur Lumo. Ujung-ujungnya Wang Lin berhasil nyatuin kompas asal ke jiwa Silimuan dan benar-benar ngebangkitin dia. Sementara Lumo, dari awal dia hanyalah bayangan pembantai tanpa emosi. Tapi setelah ngalamin ribuan kali jatuh cinta dan kehilangan, dia berubah. Dia benar-benar jadi seorang yang cintanya tulus cuman buat Limuan. Sialnya, pas Limuan hidup lagi, Lumo sadar kalau cewek itu cuma punya Wang Lin di hatinya, bukan dia. Jadi tanpa banyak drama, dia milih ngorbanin diri, dia hapus kesadarannya sendiri, berubah jadi kabut hitam lalu nyatu ke tubuh Wang Lin. Dengan begitu dia gak ganggu hubungan Wang Lin dengan Limuan, tapi cintanya tetap abadi. Adapun menurut gue pribadi, Lumo ini sebenarnya unik banget. Bisa dibilang dia lebih cinta Limuan dibandingkan Wang Lin, karena dia rela sakit hati miliaran kali, rela ngulang nasib buruk 36.000 kali, cuma buat satu hal, biar Limuan bisa hidup lagi. Tapi begitu tujuannya tercapai, dia gak ngerebut cinta, malah milih menghilang dari Land. Makanya banyak sesepuh bilang kalau dibilang siapa yang paling cinta Limuan, jawabannya Lumo. Adapun soal isu apakah Lumo itu sebenarnya kultivator langkah ketiga yang dilihat Tian Yunzi, mungkin aja iya, mungkin juga bukan. Bisa jadi yang dilihat Tian Yunzi itu Lumo, bisa juga Lu Fuzi atau Nan Yong Huo. Tapi yang jelas kehadiran Lumo emang sengaja buat ngecoh Tian Yunzi, ataupun membaca novelnya biar kita salah sangka dan jalan ceritanya bisa lanjut. Hahaha. Next.